Pemilihan lokasi budidaya nilam cukup mudah. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Ketinggian tempat budidaya nilam yang cocok adalah antara 50 sampai dengan 400 dari ketinggian permukaan laut. Sehingga nilam akan memiliki kandungan minyak yang cukup baik dan kandungan alkohol yang cukup baik pula. Tanaman nilam memerlukan suhu yang cukup panas dan lembab. Tanaman nilam dewasa membutuhkan sinar matahari yang cukup, sehingga pilihlah lokasi yang tidak tertutupi oleh pepohonan yang tinggi. Pilihlah lokasi budidaya yang memiliki tanah subur dan gembur, kaya akan humus dan tidak tergenang air. Nah, kita ambil itu bibit nilam, kita lihat yang tak ada penyakit, ya kan? Nah, langsung kita petik satu, kita tengok yang pucuknya yang bagus, nah, yang tak ada penyakit, langsung kita petik kira-kira segini lah. Langsung kita petik daunnya, langsung kita tanam. Nah, langsung kita ambil yang bagus ini macam kita tengok, nah, kita lihat, nah, langsung kita petik kira-kira 25 cm. Nah, kita lihat itu biar nanti dia ikut seperti dasar pokoknya. Nah, ujung yang ini jangan diambil, jangan dibuang. Nah, pokoknya dia harus tinggal dua. Nah, gini macam tinggalnya. Nah, supaya nanti kalau kita tanam langsung tak ada pijak, nampak dia di atas yang itu, pokoknya di atas tanggulnya itu. Langsung kita remas-remas ini macam sikit, jangan ada akar-akar. Kalau ini macam korek ini macam langsung kita semai ini macam. Nah, kira-kira yang ini macam ini dia tak apa. Pokoknya nanti udah semai itu kita harus siram. Nah, udah siram. Nah, itu kalau lahan kita belum bersih. Langkah-langkah persiapan lahan budidaya nilam adalah sebagai berikut. Bersihkan lahan dari rerumputan dan semak-semak. Sisa rumput hasil pembersihan dikumpulkan dalam satu tempat, namun jangan dibakar. Kalau tempat-tempat kayak gini, kalau tempat-tempat yang teduh, nilamnya tidak bagus. Cuma kita bersihkan kembali supaya kena sinar matahari. Kalau kena matahari, nilam itu sangat bagus. Kalau tanah yang rata, kita bikinnya parit kayak gini. Jadi kalau kita pakai paritnya kayak gini, tidak mengenangkan air. Kalau daerah rata, terkecuali daerah lereng gunung, itu tidak usah kita bikin kayak gini, karena daerah pegunungan tuh airnya mengalir ke bawah. Kalau daerah rata, kalau hujannya deras, kemungkinan besar itu tergenang air. Tanam yang baik untuk tanah yang subur adalah 10 cm dikali 10 cm atau 1 meter persegi. Sedangkan untuk tanah liat atau tanah yang kurang subur, maka jarak tanam yang baik adalah sekitar 60 cm dikali 60 cm. Buatlah lubang tanam dengan kedalaman 5 cm. Setelah bibit diambil dari batang induk, dapat langsung ditanam. Namun cara ini memiliki resiko kematian bibit yang sangat besar. Masukkan bibit ke dalam lubang tanam dengan posisi batang tertidur menyamping. Kemudian,
tutup dengan tanah dan tekan perlahan dengan menggunakan kaki agar bibit menyatu dengan tanah. Waktu penanaman bibit sebaiknya di awal musim hujan bila area lahan tidak memiliki sumber air yang memadai. Pemeliharaan tanaman nilam, langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil minyak yang berkualitas dan jumlah produksi minyak tinggi, maka proses pembersihan gulma dan tanaman pengganggu lainnya harus rutin dikerjakan agar tanaman nilam terbebas dari gulma. Ini untuk mengganti bibitnya yang sudah rusak, boleh kita ganti. Berarti kita ganti kembali yang baru. Ya. Orang dia kan orang barat kan dia mau pergi kualitas. Ini nilam yang sudah penyakit buduk ini langsung kita buang. Buang, jangan kita taruh, jangan kita simpan lagi di dekat yang bagus. Nanti dia ikut juga penyakit. Lebih baik kita buka lubang sedikit, langsung kita buang di situ, kita tutup. Dia karena dia penyakit ini dia tak ada menular sama yang lain. Itu. Kita bisa melakukan pangkas setelah umur 8 bulan. Lalu batang yang akan ditinggalkan itu kita akan pelihara lagi, dan selanjutnya per 4 bulan itu bisa kita panen lagi. Selanjutnya seperti itu per 4 bulan. Sekarang kita akan coba praktek dengan memakai sistem pemangkasan. Kita awali dengan pemotongan batang yang dari nilam ini. Kita coba akan potong 2 batang dari bawah, kita sisain, dan untuk batang yang ketiga dan seterusnya itu yang akan kita potong. Oke, lalu di sini kita coba seleksi cabang yang akan kita rawat untuk panen yang kedua kalinya. Batang-batang yang kita pilih ini batang yang yang bagus, batang yang tidak ada cacat. Kita seleksi dulu batang rusak.
Oke, setelah kita lakukan seleksi batang, baru kita akan coba merundukan kedua batang nilam yang tujuannya untuk merangsang bunga-bunga atau batang-batang lain yang akan tumbuh di sekitar batang yang kita runtuhkan tadi. Kurang lebih sekitar 50 cm batang ujungnya ini kita potong. Kemudian kita potong juga batang-batang yang dianggap akan mengganggu proses perundukan tersebut. Nah, setelah kita bawa pulang dari kebun, ini nilam nggak boleh lama di karung. Langsung kita tumpahkan, karena kalau lama di karung dia terjadi penguapan. Ya, sekarang kita akan melalui proses penyencangan. Yang ini akarnya dipotong, ini nggak dipakai. Yang ini ujung daun sama batang-batang yang masih muda. Karena ini sekarang petani melakukan ini karena di sini kurang minyak. Minyak yang banyak terdapat minyak di daun dan di cabang-cabang yang muda ini. Dan kemudian waktu kita cincang jangan terlalu panjang. Karena waktu penyulingan dia kadar minyaknya tidak banyak. Kalau terlalu panjang kita potong ini cabang-cabangan. Nah, sekarang kita masuki proses penyencangan. Buka juga, Bang. Pemotongan yang bagus kira-kira segini, 1 inci. Nah, ini kurang bagus karena waktu penyulingan kalau panjang ini waktu masukin dalam penyulingan ini kadar minyak enggak ada, kurang. Penyulingan nilam. Inilah ketel tempat penyulingan nilam. Ini tungku tempat api perapian. Ini tempat air untuk memanaskan air. Setelah air ini panas, uapnya akan masuk kemari melalui pipa ini. Setelah panas, baru dimasukkan nilam lewat atas. Setelah terjadi penguapan panas, dengan strom ini dibuka, kemudian dimasukkan nilam lewat ini, lewat pintu ketel. Setelah nilam penuh, kembali ini ditutup. Kira-kira ada sekitar 3 jam air yang tadi ditambah lagi. Sekitar 7 jam baru setelah habis minyak sudah dibuka yang tutup yang bawah tadi untuk mengeluarkan sisa-sisa nilam ampasnya. Setelah nilam disuling, sudah panasnya sudah mencukupi kadarnya, kemudian minyak mengalir lewat pipa ini. Ini bak air, diisi air di sini untuk pendinginan minyak. Gunanya air agar
minyak bisa mendinginkan minyak yang ada di dalam pipa-pipa ini. Kemudian pipa ini ada sekitar berapa 4 batang di dalam bak ini. Kemudian minyak mengalir lewat pipa ini. Terakhir penampungan minyak. Kira-kira begini. Sinilah keluarnya.